Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan beserta anggota Komisi 10, baik yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual, teman-teman pengurus DPP Ikatan Dosen Tetap Non-PNS yang hari ini bisa membersamai kami, dan ada beberapa tiga provinsi yang hari ini hadir, NTB, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan DKI ketuanya masih dalam perjalanan. Dan juga teman-teman dosen tetap non-PNS di kampus negeri, baik Kemendikbud maupun Kemenak yang hari ini mengikuti secara seksama melalui link TV Parlemen yang sudah kita share ke 30 DPD Provinsi se-Indonesia, yang hari ini juga Alhamdulillah saya dapat update barusan, mereka begitu antusias bisa diberikan kesempatan oleh pimpinan Komisi 10 untuk mewakili teman-teman se-Indonesia ini menyampaikan katakanlah unek-unek sebagai tenaga pendidik profesional, dosen yang selama ini dalam isu yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir yang populer itu terkait dengan guru pimpinan. Jadi dosen itu relatif tidak pernah diberitakan, dipublis karena memang selama ini tidak begitu banyak menghadapi masalah. Tetapi ketika ada terbitnya PP 49 tahun 2018, itu sebagian teman-teman justru khawatir. Pernyataan Pak Menpan maupun dari Kementerian Pan-RB bahwa 2023 itu tidak ada lagi jenis kepegawaian selain P3K dan PNS. Lalu teman-teman bertanya, apakah kita ini bagian dari yang disebut dengan honorer atau bukan? Karena dalam nomenklatur sistem perundang-undangan di Indonesia, kita itu justru tidak dikenal. Tetapi kita direkrut berdasarkan peraturan menteri. Bahkan rekrutmen yang kita lalui itu sama persis pimpinan dengan rekrutmen CPNS pimpinan. Kita pakai CAT melalui tahapan-tahapan tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, sampai kepada wawancara. Bahkan teman kami dari NTB itu ketika tes dihadiri oleh perwakilan BKN kalau tidak salah, Pak Hamdani. Itu sama persis kita tes, seleksinya ketat sekali. Sehingga ketika yang lulus itu betul-betul dosen yang punya kualifikasi yang betul-betul dibutuhkan di perguruan tinggi asal. Nah, atas dasar itu maka teman-teman merasa perlu untuk menyampaikan ini kepada Komisi 10 sebagai komisi yang membidangi bidang pendidikan. Apakah nasib kami ini akan sama persis dengan apa yang dinyatakan oleh Kementerian Pan-RB bahwa 2023 itu kita termasuk di situ. Sementara isu rekrutmen ASN P3K tahun 2022 ini kita belum mendengar ada formasi dosen P3K. Nah, kalaupun ada, apakah kita secara umum bersama dengan formasi umum? Itu harapan kami menyampaikan kepada pimpinan Komisi 10 bahwa kami sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, kami menginginkan mengharapkan dukungan Komisi 10 agar status kami ini dilakukan dengan kebijakan alih status menjadi ASN. Jadi status dosen tetap non-PNS yang direkrut oleh negara, kami menyebutnya oleh negara karena memang dasar hukum rekrutmennya dari peraturan menteri, bukan dari peraturan rektor. Atas dasar itu sehingga keluarnya Permen PP 49 tahun 2018 yang di mana PP ini duluan keluar dari kami, Permendikbud tahun 2013 pimpinan, kemudian yang Kemenak tahun 2016. Meskipun Undang-Undang ASN lebih duluan tahun 2005. Tetapi karena waktu itu dasar rekrutmennya adalah kebutuhan dosen, karena waktu itu terjadi
moratorium CPNS dosen, sehingga pemerintah dianggap perlu untuk mengangkat dosen tetap untuk mengisi kekosongan itu sehingga akreditasi dan lainnya bisa terpenuhi. Pimpinan yang terhormat, pimpinan dan anggota yang terhormat, tentu kami ingin menyampaikan kenapa negara P3K yang diangkat dari DTN PNS adalah tenaga dosen profesional yang direkrut melalui mekanisme yang resmi, profesional, kredibel, dan akuntabel berdasarkan peraturan menteri serta petunjuk teknisnya dari pejabat eselon 1 di tingkat kementerian. Jadi saya kira ketika pemerintah mengalih statuskan kami, tentu banyak hal yang diuntungkan. Salah satunya bahwa kami direkrut secara profesional. Kemudian pengangkatan ASN P3K dari DTN PNS merupakan bentuk efisiensi anggaran. Karena selama ini tenaga dosen yang ada, DTN PNS existing ini, telah dinaungi, dibina, dan difasilitasi oleh negara melalui kementerian terkait. Sehingga betul ada beberapa kampus yang memang belum hambat urusan jabatan fungsionalnya, sehingga ada yang belum asisten ahli dari tahun 2013. Sementara kampus lain sudah ada yang lektor kepala, bahkan beberapa sudah siap untuk ke guru besar, sehingga begitu ini tentu menguntungkan pemerintah karena tidak perlu lagi non PNS ini. Tentu karena mereka ini sudah memiliki pengalaman. Sebagian sudah memiliki sertifikasi dosen. Artinya sudah dianggap sebagai dosen profesional. Ya, tentu kalau merekrut dosen yang baru akan mengulang dari awal. Kemudian yang keempat, pengangkatan ASN P3K dari DTN PNS ini telah memiliki pengalaman akademik pimpinan dan anggota. Ya, tentu karena sudah memiliki NIDN, ya, nilai SK jabatan fungsional, beberapa sudah punya in-passing, ada yang sudah 3D, 3C, dan 3D, dan juga memiliki sertifikasi dosen sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga menurut kami adalah sesuatu yang memiliki nilai lebih jika mengangkat ASN P3K itu dari dosen tetap non-PNS. Karena jumlahnya tidak banyak pimpinan dan anggota. Jumlahnya itu 9.500 data kami terakhir tahun 2020. Nah, 2021 betul tadi disampaikan Pak Ketua Umum, ada rekrutmen di beberapa kampus. Tentu jumlahnya mungkin tidak akan sampai 2.000-3.000-an. Boleh saya potong? Yang Siap. Di Kemenak berapa, yang di Kemendikbud berapa? Kementerian Agama 3.400 sekian. Sisanya dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Nah, beberapa yang terdata di kami pimpinan itu di luar dosen tetap non-PNS yang satkernya PTNBH. Yang kami data itu satker PTN dan satker PTN BLU. Karena memang rata-rata yang banyak bermasalah dan mengalami problem di lapangan itu dosen satker PTN dan satker PTN BH. Saya kira itu saja pimpinan tambahan dari saya selaku Sekjen DPP Ikatan Dosen Tetap Non-PNS. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekjen, Mas Sekjen. Ibu Hetifah, ini mitra saya nih. Kalau kita disebut, kalau ada pemain ganda putra putri, ini kita campuran bareng terus ini kayaknya. Oke, saya persilakan jika ada yang lain yang mau unek-unek atau keluhannya. Mungkin kalau mau mendalami, maaf dengan segala hormat, bisa disajikan bagaimana perbandingan penghasilan dengan dosen lainnya, fasilitas apa, supaya kami juga punya insight. Silakan, ada yang mau menambahkan?